Pemerintah terus menata langkah strategis melalui pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Dalam upaya mendukung visi Astacita Presiden Prabowo, khususnya mewujudkan swasembada pangan, energi, dan ketahanan air nasional, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek-proyek bendungan yang saat ini tengah berada dalam tahap konstruksi. Salah satu proyek strategis yang menjadi prioritas pada tahun anggaran 2025 adalah proyek pembangunan bendungan yang membelah Sungai Bengawan Solo, yakni Bendungan Karangnongko di Desa Ngelu dan Desa Mandirejo yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro dan Blora. Menteri PU Dodi Anggodo menjelaskan, pembangunan bendungan bukan hanya soal menciptakan waduk sebagai tempat penampungan air, tetapi juga menyangkut tentang menjaga ketersediaan air sepanjang tahun, terutama bagi daerah irigasi, mengingat air merupakan elemen penting dalam menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional. Setelah pembangunan bendungan fisik selesai, fokus utama pemerintah akan beralih pada percepatan pembangunan jaringan irigasi teknis. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung produktivitas pertanian dan meningkatkan jumlah masa panen bagi petani. Sistem irigasi teknis yang dirancang akan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo untuk memastikan suplai air yang optimal, sehingga dapat meningkatkan intensitas tanam dan hasil panen tiap tahunnya. Pembangunan Bendungan Karangnongko merupakan salah satu implementasi dari program PU 608 yang menargetkan kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% pada tahun 2029. Proyek ini dimulai dikerjakan sejak tahun 2023 oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melalui 2 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar 1,26 triliun dan target rampung pada tahun 2026. Bendungan ini dirancang memiliki kapasitas tampung sebesar 59,1 juta meter kubik dengan luas genangan 1026,55 hektar. Dengan kapasitas tampung yang dimilikinya, bendungan ini akan memberikan manfaat seperti suplai air irigasi yang didistribusikan melalui daerah irigasi Karangnongko Kiri, Kabupaten Blora seluas 1.746 hektar dengan debit 2,85 meter kubik per detik, dan daerah irigasi Karangnongko Kanan Kabupaten Bojonegoro seluas 5.203 hektar dengan debit 7,90 meter kubik per detik. Kemudian bendungan ini juga diproyeksikan dapat menyuplai air di kawasan Solo Vleewarken atau jaringan irigasi dan pengendali banjir sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang membentang dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Surabaya seluas 62.000 hektar. Tak hanya itu, bendungan ini juga berperan dalam penyediaan air baku sebesar 1.150 liter per detik untuk Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, Blora, dan Tuban dengan perkiraan mampu memenuhi kebutuhan air minum bagi 270.305 jiwa. Serta berfungsi sebagai pengendali banjir Sungai Bengawan Solo dengan potensi reduksi banjir sekitar 760 hektar. Sebagai infrastruktur pengendali banjir, keberadaan Bendungan Karangnongko akan membantu mengoptimalkan pengendalian banjir, khususnya di wilayah hilir Kabupaten Lamongan yang selama ini mengandalkan Bendungan Gerak Bojonegoro, Bendungan Gerak Mbabat, dan Bendungan Gerak Sembayat. Selain berperan sebagai penyuplai air dan pengendali banjir, Bendungan Karangnongko juga menyimpan potensi lain yang sangat menjanjikan, di mana bendungan ini dapat dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 1 MW untuk mendukung swasembada energi. Kemudian juga berpotensi sebagai tempat destinasi wisata berbasis air dan kuliner
yang sejalan dengan pengembangan kawasan berbasis ekonomi lokal Kabupaten Bojonegoro maupun Blora. Dengan semangat kolaborasi dan perencanaan yang matang, proyek ini diharapkan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga mampu membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Sementara itu, masih ada kendala yang harus segera dituntaskan, yakni pembebasan lahan bendungan Karangnongko yang belum tuntas. Setidaknya masih menyisakan lahan tanah kas desa dan tanah wakaf, klaimnya masih berproses. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Bojonegoro, Helmi Elizabeth, pada 28 Juli 2025 kemarin mengungkapkan, yang masih berproses dalam pembebasan lahan saat ini adalah TKD dan wakaf, termasuk 2 desa, Desa Kalangan dan Desa Ngelu, Kecamatan Margomulyo. Proses tersebut meliputi pendataan verifikasi lapangan. Untuk TKD dari desa yang berproses sudah di tahap pendataan verifikasi lapangan, sedangkan tanah wakaf sudah berproses untuk tukar guling. Sementara itu, untuk pencairan dana kerohiman juga masih berproses, namun pihaknya belum menjawab terkait rencana pencairan atau target rampung realisasi dan anggaran dipasang saat ditanya lebih lanjut. Dikonfirmasi terpisah, Penasehat Hukum LMDH Margotani dan Lestari Mulyo, Kecamatan Margomulyo, Eka Supriyadi mengatakan, belum ada kejelasan pencairan dana kerohiman. Pencairan dana tersebut molor terus. Kemungkinan sekitar 143 orang yang belum menerimanya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.